Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh. Siap. Nah, coba nanti jawab siapnya sambil begini. Siap, jadi kelihatan ada gerakannya, ada suaranya. Di sini ulangi ya. Anak soleh. Siap. Keren semuanya 6L. Who are you today, friends? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Miss Yuli fine tuh, dan senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian pada siang hari ini. Semuanya, apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Udah, Miss. Ya, ini walaupun sepertinya ada beberapa yang belum join, mudah-mudahan nanti segera menyusul ya teman-temannya. Kita bisa mulai aja sekarang, teman-teman. Bisa, Miss. Nah, oke. Untuk itu, mari sama-sama kita awali belajar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mau belajar apa hari ini? Miss Yuli akan sampaikan kepada kalian beberapa hal terkait dengan pembelajaran hari ini ya. Sudah kelihatan apa belum dari tempat kalian semua? Miss. Sudah terlihat. Oke, digedein dulu biar tambah jelas ngapain ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi seperti yang tampak di layar kalian itu ya. Kalian nanti akan diminta oleh Miss Yuli mencermati materi surat Al-Kafirun yang ada dalam tayangan video. Nah, nanti Miss Yuli sudah siapkan video sebagai sumber belajar ya. Nanti kalian amati di situ menyampaikan apa aja. Dan seperti tadi Miss Yuli udah bilang di awal, kalau ada Quran dan terjemah atau juz amah dan terjemah silakan disiapkan di sebelah kalian supaya apa? Supaya kalian bisa mengkorelasikan pengetahuan yang ada di video Miss Yuli tayangkan nanti dengan yang ada di Quran dan terjemah yang kalian miliki di rumah masing-masing. Gitu ya teman-teman. Ada yang sudah tersedia Quran juz amahnya di sebelahnya? Juz amah saya ada di aplikasi, jadi aku bisa buka. Oh iya, bisa dibuka ya. Buat buka. Dari kamar atas, Miss. Oke, nah untuk mengantarkan supaya semuanya nanti akan fokus dan tahu mau belajar apa. Ini Miss Yuli sudah siapkan literasinya ya teman-teman ya. Ini hanya pengantar bacaan gitu, cerita. Kira-kira ada yang mau membacakan literasi yang sudah Miss Yuli siapkan ini? Boleh dari salah satu boy atau salah satu girls? Mungkin aku mau. Siapa? Kin mau? Aku mau, Miss. Siapa nih? Tadi yang bilang duluan Kin. Ya, Kin. Oke, Kin, silakan. Teman-teman yang lain menyimak ya, yang bagus bacanya Kin biar bisa dipahami semuanya. Yuk, silakan. Semuanya atau paragraf satu aja, Miss? Semuanya, kalian semua aja ya. Sikap menghargai orang lain adalah merupakan sikap terpuji. Keterbukaan dan kesadaran untuk menerima orang lain harus dilatih, termasuk sikap menghargai dalam perbedaan keyakinan. Konsep toleransi beragama yang dijelaskan dalam Al-Quran sedikit mencakup 3 hal, yaitu prinsip kebebasan beragama, penghormatan kepada agama lain, dan prinsip persaudaraan. Salah satu ayat Al-Quran yang mengatur tentang toleransi adalah surat Al-Kafirun. Terkait dengan narasi di atas, ada kisah persahabatan antara Aisyah dan Agnes. Mereka tinggal dalam satu lingkungan. Mereka belajar di sekolah yang sama. Aisyah beragama Islam, sedangkan Agnes beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai, sekalipun berbeda agama. Di pagi hari Minggu, mereka selalu bermain lompat tali dengan teman-temannya yang lain. Namun, suatu pagi Agnes menghampiri Aisyah dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Agnes mengajaknya pergi ke gereja. Aisyah tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Agnes untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Terima kasih Kin. Yang lain
hanya mendengar, melihat tulisannya, mudah-mudahan juga bisa memahami ya isi ceritanya ini tentang apa, supaya mengarahkan pikiran kita ke apa yang mau kita pelajari hari ini. Ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Yang pertama, Miss Yuli menginginkan, mengharapkan setelah proses pembelajaran itu, kalian para peserta didik ini akan dapat menunjukkan terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, dengan tartilnya itu minimal ketika kamu membaca Al-Quran, Miss Yuli lihat, Miss Yuli dengar, kamu selalu mengawali dengan lafaz ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ketika yang dibaca itu ayat yang ke-1, maka langsung lanjut dengan basmalah gitu ya, teman-teman ya. Lebih baik lagi kalau nanti ditutup dengan shadaqallahul adzim dan sebagainya. Ya minimal yang sudah Miss Yuli tulis inilah targetnya ya. Kemudian yang kedua, Miss Yuli berharap setelah proses pembelajaran, kalian selaku peserta didik akan dapat menunjukkan perilaku toleransi terhadap umat dari agama lain. Selain dalam hal akidah dan ibadah ya tentunya, karena kita itu hidup di lingkungan yang heterogen. Mungkin di lingkungan rumah kamu atau bahkan di keluarga kamu sendiri ada terjadi perbedaan agama antara satu sama lain. Nah ini tapi kita dituntut harus bisa berperilaku toleransi. Dan tujuan yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah melalui tayangan link YouTube tentang video sumber belajar. Tapi nanti Miss Yuli sih akan tayangkan videonya langsung aja, nggak usah pakai link kalau misalnya bisa gitu ya. Miss Yuli berharap kalian selaku peserta didik ini akan dapat mengkorelasikan, tahu mengkorelasikan nggak? Menghubungkan gitu ya, tentang pengetahuan ada nomor surat, golongan suratnya, jumlah ayat, lafaz, serta terjemah dari surat Al-Kafirun itu, antara yang di dalam tayangan video dengan buku atau Quran dan terjemah yang ada di rumah kalian. Kira-kira selaras apa enggak gitu ya, korelasikan aja nanti. Dan tujuan yang terakhir setelah berdiskusi dan menggali informasi, Miss Yuli berharap kalian selaku peserta didik ini akan dapat menyimpulkan sebenarnya apa sih konsep toleransi beragama yang ada dalam surat Al-Kafirun, tapi Miss Yuli membebaskan kalian bagaimana cara membahasakan. Tidak harus bahasanya seperti yang Miss Yuli contohkan. Yang penting intinya kalian ngerti dan sesuai gitu ya teman-teman ya. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Kira-kira bisa dipahami dan mari kita sama-sama bertekad untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah digariskan oleh guru saat ini gitu ya teman-teman ya. Siap untuk mencapai tujuan itu, mencapai targetnya? Siap semuanya? Siap. Ya, siap. Siap. Nah, kalau sudah siap semuanya, sekarang langsung aja silakan kalian mengamati tayangan video. Jadi kalian menggali pengetahuan tentang ini, salah satunya dengan mengamati tayangan video yang akan Miss Yuli sajikan ya teman-teman. Apakah sudah kelihatan di kalian? Sudah Miss, tinggal Miss sudah. Miss play, tinggal Miss pencet play. Ya, tunggu. Kayaknya Sama share audio. harus share sound dulu ya biar kedengeran ya. Kalau sudah play tapi nggak ada suaranya nanti ada yang kelewat nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya? Innalhamdulillah. Dengar jelas ya. Terlalu keras? Jumpa lagi dengan Miss Yuli. Enggak. Friends, are you ready study religion today? Hari ini Miss Yuli akan mengajak kalian untuk belajar materi agama dengan tema indahnya saling menghormati. Adapun kegiatan pembelajarannya adalah mengenal Quran surat Al-Kafirun. Sub kegiatan pembelajarannya kali ini terkait dengan nomor surat, golongan surat, jumlah ayat, lafaz dan terjemah ayat, serta kandungan pokok yang terdapat di dalam
Quran Surat Al-Kafirun. Sedangkan materinya yang akan kalian pelajari hari ini terdiri dari yang pertama adalah sekilas pengenalan Quran Surat Al-Kafirun. Yang kedua, membaca tartil Quran Surat Al-Kafirun. Dan yang ketiga, memahami isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun. Mari sama-sama kita lihat sekilas pengenalan tentang Quran Surat Al-Kafirun. Quran Surat Al-Kafirun merupakan surat yang ke-109. Ayatnya berjumlah 6. Dan Quran Surat Al-Kafirun ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Arti dari Quran Surat Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Nah, sekarang saatnya kalian belajar membaca dengan tartil dari Quran Surat Al-Kafirun. Apabila kalian mau membaca ayat-ayat Al-Quran, maka hendaklah awalilah dengan membaca ta'awudz. Dan jika ayat yang kalian baca itu dari ayat yang ke-1, maka silakan lanjutkan dengan membaca basmalah. Namun jika ayat yang kamu baca bukan dari ayat 1, setelah membaca ta'awudz kalian boleh langsung membaca ayat tersebut. Baik, mari sama-sama kita praktekkan bagaimana cara membaca Quran Surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Selanjutnya, mari kita memahami isi kandungan pokok dari surat Al-Kafirun. Dan untuk memahami apa yang terkandung di dalam Quran surat Al-Kafirun, maka terlebih dahulu kalian harus mengenal terjemah dari masing-masing ayatnya. Sekarang kita mulai terjemahkan dari bacaan ta'awudz, basmalah, dan selanjutnya ayat-ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah. Minasy syaithanir rajim. Dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah Muhammad. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. La a'budu, aku tidak akan menyembah. Ma, apa, ta'budun, yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum, dan kamu bukan abiduna, penyembah, ma, apa,
a'bud yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum. Wala ana, dan aku tidak pernah, abidun, menjadi penyembah, ma, apa, abattum, yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum, dan kamu tidak pernah pula, abiduna, menjadi penyembah, ma, apa, a'bud, yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Lakum, untukmu, dinukum, agamamu, waliya, dan untukku, din, agamaku. Setelah kalian mengenal terjemah dari masing-masing ayatnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada ayat 1 sampai dengan ayat kelima tadi adalah percakapan ya, atau Nabi Muhammad sedang berseru atau mengatakan kepada orang-orang kafir. Nah, di situ bisa ditarik kesimpulan bahwa ketegasan-ketegasan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tersebut yang dibimbing oleh Allah itu merupakan adanya usaha dari orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah Nabi Muhammad menegaskan kepada mereka untuk menolak segala kerjasama yang ditawarkan oleh mereka. Dan yang kedua, kandungan pokoknya adalah bahwa adanya batasan dalam toleransi beragama, yaitu selain dalam hal akidah dan ibadah. Selanjutnya, perhatikan beberapa contoh penerapan dari kandungan pokok dari surat Al-Kafirun tersebut yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, saling menghargai dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang yang telah beragama. Kemudian contoh berikutnya, saling menghargai dan setia kawan kepada semua teman tanpa membedakan agama, suku, dan rasnya. Kemudian contoh selanjutnya, saling berbagi dan tolong-menolong dalam kegiatan sosial antar pemeluk agama. Bisa juga dicontohkan menumbuhkan semangat gotong royong tanpa memandang perbedaan latar belakang. Dan contoh yang lainnya lagi, meningkatkan sikap istiqomah dalam akidah dan ibadah Islamiyah. Contoh-contoh ini bisa kalian kembangkan sendiri, konteksnya apapun yang terkait dari kehidupan kalian sehari-hari. Demikianlah materi dengan tema indahnya saling menghormati. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu teman-teman video sumber belajarnya ya. Apakah kira-kira pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan dalam video tadi itu sesuai apa enggak nih teman-teman dengan yang ada di Al-Quran dan terjemah atau juz amma yang biasa kalian baca sehari-hari di rumah? Ada perbedaan atau sama, Nak? Nggak tahu, Miss. Mungkin sama, mungkin enggak. Sama, ada yang bilang sama, ada yang bilang nggak tahu, yang bilang nggak tahu mungkin karena belum hafal gitu, meski kemarin sudah membacanya gitu ya. Oke, gini teman-teman, tadi itu di kandungan pokok yang pertama menunjukkan adanya usaha orang-orang kafir Quraisy menghentikan dakwah Nabi Muhammad gitu ya. Ada yang tahu tidak kira-kira
mereka, para orang-orang kafir Quraisy itu cara menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad di kala itu bentuknya seperti apa? Mungkin ada yang sudah pernah mendengar asbabun nuzulnya atau sebab diturunkannya dari surat Al-Kafirun. Bisa menjelaskan di sini? Get one star loh bagi yang bisa menjawabnya. Ada yang berani menjawab? Bentuknya apa gitu orang-orang kafir Quraisy itu waktu itu, kenapa kerjasama mereka ditolak gitu sama Nabi? Memangnya kerjasama dalam hal apa? Ada yang ingat nggak? Mungkin pernah membaca asbabun nuzulnya. Ingat, Silakan. Miss. Siapa yang mau coba? Aira? Ya, coba Katanya Aira. suruh ibadahnya ganti-gantian, hari ini ibadah Islam, tapi besoknya ibadah Quraisy. Oh gitu. Ini Kin apa Aira yang jawab nih? Kin. Mungkin langsung jawab, Miss. Oh iya. Bagi teman-teman yang lain bagaimana menurut kalian? Apakah jawaban Kin sesuai? Jawaban Kin sesuai apa enggak teman-teman? Iya, betul banget Kin. Memang seperti itu ya. Bahwa waktu itu ajakan kerjasamanya adalah dalam hal ibadahnya itu ganti-gantian gitu teman-teman. Hari ini umat Islam disuruh menyembah berhala, bulan depan orang-orang kafir Quraisynya menyembah Allah seperti itu. Maka Nabi Muhammad nggak mau. Nabi Muhammad tolak mentah-mentah, nggak diyain gitu. Dengan tegas beliau menjawabnya. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi hari ini itu memang Miss Yuli minta kalian menggali informasi sendiri, dan setelah kalian diberi tayangan video pembelajaran tadi, langsung Miss Yuli sekarang pengen mengetahui sejauh mana sih kira-kira kalian hanya dengan menyimak video pembelajaran itu bisa memahami materi hari ini. Semuanya sudah siap? Kalau misalnya Miss Yuli akan tanya-tanya dan sebut nama kalian bergiliran tentang pertanyaan-pertanyaan dari Miss Yuli. Siap semuanya? Kalau bilang siap gimana tadi? Siap. Ya. Sebelum kita Siap semuanya menjawab pertanyaan dari Miss Yuli tentang materi ini? Siap. Iya. Dan seperti biasa Miss Yuli akan menyebut nama kalian bergiliran. Kali ini Miss Yuli menginginkan dari nomor absen yang paling belakang urutannya ya teman-teman ya. Siap ya semuanya ya. Dan Miss, izin ke toilet, Miss. Sambil nungguin yang lain. Izin ke toilet, Miss. Ya. Oke. Pertanyaan Miss Yuli ini supaya terarah, Miss Yuli mau tayangkan PowerPoint-nya untuk supaya nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang kelewat lagi pertanyaan-pertanyaannya, gitu ya. Dari mulai yang paling belakang, kalau misalnya dia belum bergabung, kasih tahu Miss Yuli ya, belum join gitu ya. Kalau yang udah join, silakan menjawabnya. Dari Vian ya, Vian ada, Miss Yuli tadi lihat. Ya, Vian. Vian, are you ready? Ya, Miss. Ya, dan ingat ya teman-teman, karena kita waktunya terbatas, jadi nanti Miss Yuli itu akan selalu menghitung, begitu kasih pertanyaan, dihitung 1, 2, 3, tidak kedengaran atau tidak tampak responnya, maka Miss Yuli alihkan ke siswa yang lainnya. Karena bagi yang bisa menjawab pertanyaan Miss Yuli ini, Miss Yuli bolehkan ambil 1 stiker ya. Oke teman-teman, dan semuanya perhatikan karena pertanyaan Miss Yuli ini disusun dengan prinsip HOTS, dengan meminta kalian berpikir tinggi untuk memahami pertanyaannya apa. Gitu ya. Untuk Vian, posisi surat Al-Kafirun itu di dalam Al-Quran terdapat setelah surat Al-Kautsar. Pertanyaannya, jelaskan nomor surat Al-Kafirun di dalam Al-Quran. Vian, silakan. Nggak tahu, oke. Kalau gitu Miss Yuli alihkan ke Tobi. Alihkan ke Tobi. Tobi ada ya? Ada. Jawabannya apa Tobi? Jawaban apa, Miss? Pertanyaan tadi, Miss? Surat Al-Kafirun posisinya adalah setelah surat Al-Kautsar.
Nah, jelaskan nih Tobi. Nomor surat dari Al-Kafirun di dalam Al-Quran itu berapa nomornya? Nomor surat kan ada dari nomor 1 sampai 114 ya. Vian tahu, Miss. Oh, Vian lagi, kesempatan kedua. Ya oke, silakan Vian, kamu sekarang udah tahu. Al-Kafirun surat nomor 19 di Al-Quran. Sembilan, Miss. 109, oke. Coba kita lihat ya, apakah jawabannya Vian betul apa salah? Iya kan bisa ya Vian ya. Mungkin tadi karena belum terlalu konsentrasi gitu ya teman-teman. Dan sekarang untuk Tobi nih, haknya Tobi untuk menjawab. Jangan lewatkan kesempatan ini, 1 stiker loh bagi yang bisa menjawabnya. Untuk Tobi, surat Al-Kafirun diturunkan Allah di suatu kota. Nah, sekarang Tobi tugasnya sebutkan nama kotanya. Lalu selanjutnya tentukan golongan suratnya apa. Kalau sudah tahu nama kotanya. Kota di Makkah. Turunnya di Makkah. Maka golongan suratnya? Makkiyah. Maka golongan suratnya Makkiyah. Coba kita lihat sama-sama dan 1 sticker to you, Tobi. Jenis suratnya adalah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Untuk Safin, siap-siap Safin. Pertanyaan Jadi aku HP mati, jadi aku pakai HP. ya nggak apa-apa. Yang penting masih bisa interaksi ya dengan kita Ya, semua di kelas 6L ya. Semoga Safin. gampang, karena aku udah pasti lupa. Ya, Safin perhatikan pertanyaannya. Oke. Nama surat Al-Kafirun itu diambil dari lafaz yang ada di ayat ke-1. Nah, sekarang pertanyaan untuk kamu, Safin. Sebutkan arti dari surat Al-Kafirun tersebut. Tunggu, aku lupa ambil Al-Quran. Jangan Kalau ambil gitu Al-Quran dong, Ya, kalau curang. Miss Yuli sudah ngitungnya udah 3 berarti lewat ya. Teng tong. Dan sekarang kesempatan untuk Safwa. Pertanyaan yang sama, jawabannya apa Safwa? Arti Al-Kafirun, Miss. Iya. Yavin, kamu waktunya udah lewat. Ya, Tidak, Safwa, jawabannya apa Safwa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Apakah jawaban Safwa betul apa salah? Betul sekali Safwa. Tapi nanti dicoba lagi ya. Coba lebih cepat menanggapinya supaya Hanya itu dari aplikasi yang ada di HP mati. iya. Padahal teman-teman tadi di sumber belajarnya di videonya sudah ada belum jawaban-jawaban ini? Sudah ada pengetahuan tentang ini? Ada, Miss. Ada. Oke, perhatikan lagi ya, Safin. Mungkin nanti kamu dapat kesempatan berikutnya. Ya, Miss, Sekarang mungkin untuk enggak akan. Risa ada Risa? Risa ada nggak? Ada, Miss. Ada. Oke, Risa. Perhatikan Risa. Surat Al-Kafirun itu ditutup dengan lafaz ayat yang bunyinya seperti ini. Lakum dinukum waliyadin. Tentunya kamu udah tahu ya, dia urutan ayat yang keberapa. Nah, sekarang pertanyaannya nih, Risa. Ada berapa sih jumlah ayat di surat Al-Kafirun? Kenapa dia diakhiri dengan bunyi ayat yang lakum dinukum waliyadin? Karena jumlahnya ada berapa ayat kalau ada kaitannya dengan bunyi lafaz itu? 6 ayat. Ada 6 ayat. Apakah betul jawabannya? Coba kita lihat sama-sama ya. Nah, benar di layar sudah kamu lihat ada 6 ayat di surat Al-Kafirun. Sekarang Miss Yuli mau bertanya kepada Naira. Naira hadir? Ada? Hadir. Naira, itu di layar sudah tertera lafaz ayat. Coba Naira silakan dibaca. Lafaz ayatnya sama ya, berarti kamu baca 1 kali aja udah cukup. Lafaz ayat yang tertera di layar apa bunyinya, Nak? Wala antum abidu nama a'bud. Lahnya panjangnya 5 karena majais ma di situ juga gitu ya. Ma'abud majais juga. Pertanyaan untuk Naira. Lafaz ayat yang kamu baca barusan tadi itu
urutan ayat yang keberapa di dalam Al-Kafirun? Berarti ada dua ya, dua angka yang harus kamu sebut ya. Ayat yang keberapa dan keberapa? Ayat kelima. Ayat yang kelima dan satu lagi yang keberapa, kan ada dua. Iya, dihitung. Iya. 4. 5 dan 4. Jawaban Naira yang betul adalah yang 5, tapi yang 4-nya belum betul. Siapa yang bisa meluruskan jawaban dari Naira supaya lebih tepat, lebih sesuai? Ini pertanyaan lemparan. Sebut nama tercepat. Kincin. Ayat silakan. 4 kan? Ya, ayat berapa aja ini yang tertera di layar? Bentar, tunggu. 1. Ya, Kin kelamaan. Ada yang bisa lebih cepat? Gibran, Miss. Gibran, silakan. Ayat 3, Miss. 3 dan berapa berarti? 5. 3 dan 5, betul banget. Berarti Gibran dapat 1 stiker dan Naira juga dapat 1 stiker. Karena sudah salah satunya bisa menjawab dengan benar. Ya, Kin ya, nanti lebih cepat lagi ya, Nak ya. Coba lagi ya. Dan selanjutnya pertanyaan untuk Kaisar. Kaisar, sudah dibuka videonya? Mana Kaisar? Gak ada jawabannya nih. Kaisar? Iya, Ya. Respon cepat ya, Nak ya. Lihat, ayat yang barusan Miss Yuli tampilkan itu merupakan ayat yang keberapa? Bunyinya, Qul ya ayyuhal kafirun. Ini ayat pertama. Iya. Ini ayat pertama ini. Ya, jawabannya betul apa salah teman-teman? Jawaban dari Kaisar. Betul banget. Dia adalah ayat yang pertama atau ayat yang ke-1. Dan berikutnya untuk Gibran. Kalau tadi kan Gibran dapat menjawab pertanyaan rebutan ya. Sekarang untuk gilirannya Gibran sendiri. Perhatikan ayat yang muncul dan sebutkan nomor urut ayat ini di dalam surat Al-Kafirun. Nah, sudah muncul kelihatan? Bacanya apa? Gibran? Lakum dinukum waliyadin. Iya, dan jawabannya adalah ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Jawaban Gibran betul sekali. 1 star to you. Mayang hadir nggak hari ini teman-teman? Setiap hari nggak ada, Miss. Hampir setiap hari nggak masuk. Oh gitu. Jadi hari ini Mayang nggak ada ya. Kita lewati langsung untuk Maska. Maska, perhatikan di layar. Akan muncul lafaz ayat dan bacalah ayat tersebut. Lalu sebutkan nomor urut keberapa ayat ini. Ya, Maska, siap ya? 1, 2, 3. Oke, silakan. Maska. Teng tong, waktunya untuk Maska habis. Siapa yang mau menjawab dengan cepat? Sebutin nama tercepatnya. Yang mana, Miss? Safa, silakan Safa baca. Yang mana tuh temennya bingung? Yang mana tadi yang baru muncul? Baca Safa. Yang wala antum abiduna ma a'bud. Kira-kira jawaban Safanya mengarah benar apa tidak ya teman-teman? Siapa yang tahu? Salah, tapi Tadi itu bukan itu Safa nih, Miss Yuli balikin ya, Miss Yuli balikin. Tadi tuh yang ini nih ya. Siapa yang tahu jawabannya yang tepat adalah apa? Safa belum beruntung, yang nanti itu. coba lagi. Iya, yuk selain Safa silakan yang bisa jawab pertanyaannya.
Oke, Miss Yuli lempar ke Ame. Ame, silakan. Ame ada nggak nih teman-teman? Nggak ada ya? Ada, Miss. Ada, Ame. Coba Ame. Silakan dibaca ayat yang baru muncul dan sebutin nomor urut keberapa. Satu. Habis stop video. Ya, kelamaan sayang. Nunggu Ame. Kif, ada Kif? Kif ada? Ada, Miss. Berapa? Kif? Gak ada. Iya, Miss. Miss. Ya, Kif bisa menjawabnya Kif? Aman. Nih, ayat yang baru muncul. Silakan dibaca dan sebutin nomor urutnya. Saya lihat dulu. Mau lihat kemana? Lihat di layar aja langsung. Kelihatan gede ya, nak ya? Satu. Aku di layar aku kayak hitam gitu, Miss. Nah, di layar yang lain gimana? Jelas nggak? Jelas, Miss. Jelas. Miss. Jelas. Ya, Kinkin tahu, Miss. waktunya habis. Silakan Kinkin. Ayat kedua. Ayat kedua. Bacanya gimana, Kin? Bentar. La'a budu ma tak budun. Laknya panjangnya 5 dong, nak. La'a budu ma tak budun. Ya, one sticker to you, Kinkin. Dan sekarang untuk Gavin. Gavin hadir ya. Gavin join meet hari ini. Ada Gavin? Ada enggak? Enggak ada. Coba cek teman-teman, ada Gavin enggak? Oh, ada. Gavin perhatikan nih, ayat yang baru muncul ini adalah ayat yang keberapa? 1, 2, 3. Digantikan oleh Vian. Udah tunjuk tangan, silakan Vian. Kamu tahu Vian? Miss. Kim. Pilih Vian yang lebih cepat tadi tunjuk tangan. Ayat ke Stop, Miss. ayat 4. Vian, get one sticker ya, teman-teman ya. Oke, dan berikutnya adalah pertanyaan berkaitan dengan terjemah ayat. Tadi Miss Yudi udah ya kasih pengetahuannya melalui video. Yang pertama kali dikasih pertanyaan ini Zizi. Zizi hadir di sini teman-teman? Gak ada? Ada, Miss. Aku Ada, lihat Miss. sih sebentar. Oke, Zizi. Coba perhatikan Zi. Di sini sudah muncul di layar ayat yang ke-1. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba silakan Zizi sebutkan terjemah dari ayat yang di layar ini. Yuk Zi. Langsung nak. Teman-teman siap menjawab pertanyaan yang ya. Aira, silakan Aira. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kata Aira, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Dan sama ya persis dengan yang muncul di layar. Aira get one sticker. Oke, berikutnya untuk Ilyas. Hadir Ilyas di sini? Ada ya? Untuk Ilyas. Kalau Ilyas tidak bisa jawab dengan cepat, boleh direbut oleh teman yang lain. Pertanyaan untuk Ilyas adalah apa ya? Oh, ternyata tersaji terjemah ayat yang bunyinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ilyas, silakan sebutkan bunyi lafaz ayat yang sesuai. Ilyas tidak ada, Miss. Oke, silakan sebut nama tercepat yang mau jawab. Kinkin.
Aira lebih cepat. Aira, silakan. Tadi Kinkin, Miss. Ini apa Aira? Tadi aku Nggak bilang tahu. nama duluan, Miss. Oh gitu. Kinkin dulu ya Aira. Oke silakan Kinkin. Sebutin bunyi lafaz ayat yang sesuai. Bentar. Aira, Miss. La a'budu ma ta'budun. La-nya panjangnya 5. La a'budu ma ta'budun. Dan jawaban dari Kinkin Benar. sesuai dan kamu mendapatkan 1 stiker lagi. Iya, masih mau dapat stiker atau udah males nih teman-teman? Aku udah malas, Miss. Aku udah Gak apa-apa, jawab-jawab aja. Iya, nggak dapat stiker gak apa-apa, yang penting dapat ilmu ya teman-teman ya. Tapi kalau bisa dapat ilmu, dapat stikernya juga. Jadinya ada motivasi Bonus. lagi. Oke, berikutnya Miss Yuli kasih kesempatan untuk Fabian untuk menjawab soal berikutnya. Untuk Fabian, wala antum abiduna ma a'bud. Ayat ketiga di surat Al-Kafirun ini terjemahnya bagaimana, Fabian? Silakan. Aira. Aku Fabian. cuma inget depannya doang. Ya, nggak apa-apa. Coba silakan dicoba. Dan aku bukan Antum. Berarti apa? Fian, Miss. wala antum Miss. Fian, Miss. Waktunya Fabian kan? Fabian tadi udah jawab ya. Silakan terusin Fabian. Kamu adalah penyembah Sunda. Jadi Aira, Miss. Aira. Ya. ya. Aira. Siapa yang mau merebut pertanyaan ini? Aira. Aira, silakan Aira. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan kamu, gitu ya. Dan kamu. Tapi kalau untuk ayat yang ketiga, Aira, Kamu bukan penyembah dan apa yang kamu bukan, nggak ada pakai pulanya ya. Dan kamu penyembah Tuhan. bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku sembah. Ya, tapi kalau nggak ada tulisan angkanya itu sih bener-bener aja jawabannya 1 star to you, one star ya, karena nggak pas gitu jawabannya. 1 star to you Aira. Gitu ya teman-teman ya. Nih, Deril, ada kesempatan buat dapat stiker Deril. Miss Yuli berharap semuanya ambil kesempatan ini. Untuk Kalau arti nggak jago. Ya, ini untuk Deril ada terjemah bunyinya seperti di layar tuh. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kira-kira sesuai dengan ayat yang bunyinya seperti apa? Deril. 1. 2. Ayolah, itu belum waktunya. Boleh direbut nama tercepat. Kinkin kali. Miss, Kinkin duluan, Miss. Pilih Safwa. Tidak, aku udah bilang duluan, Miss. Ayat keempat. Wala ana abidu nama abatum. Wala ana abidu nama, katanya gitu. Coba kita lihat. Kinkin, Miss, Kinkin bukan Itu ini. abad. Jawabannya depannya benar, tapi belakangnya belum pas ya, Safwa, Kinkin, diperhatikan. Miss, Kinkin. Abidum Silakan. Kinkin. Batum. Kinkin dibetulkan. Wala ana abidum ma abatum. Nah, ini ya Safwa ya, jangan abidu nama tapi abidum ya, Nak ya. Memang iya banyak yang nggak pas ngafali di ayat keempat ini karena masih kebayang-bayang, masih terngiang di ayat yang ketiga dan ayat kelima. Jadi pakai duna gitu, a-nya abidu nama. Bukan ya, tapi abidum ma abatum. Jadi yang dapat stiker adalah siapa? Saya. Saya. Dan untuk Safwa tetap semangat. Coba lagi nanti. 3 in a row. Ya. Oke, dan berikutnya untuk Cika, hadir nggak Cika hari ini? Ada Cika?
Gak ada. Gak ada ya Cika ya? Kalau nggak ada Cika, Abel. Abel ada? Abel. Ya. Ya, Abel ada. Pertanyaan untuk kamu, Bel. Perhatikan. Muncul apa ini di layar? Nah, ayat berbunyi lakum dinukum waliyadin. Silakan Abel sebutkan terjemahnya yang sesuai. Wah, aku mau dengar. Dinukum waliyadin. Suara Miss Yudi terdengar jelas? Ini kedengaran jelas. Nah, silakan Bel. Oke. Ada. Dua, Artinya, aku tahu deh. 3. satu. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jawabannya betul apa salah teman-teman? Dan jawabannya Benar, Miss. betul. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Stiker to you. Alia, sekarang gilirannya kamu Alia. Ya, untuk Alia. Pertanyaannya adalah terkait dengan kandungan pokok dalam surat Al-Kafirun. Seperti tadi di dalam video pembelajaran, video sumber belajar, tadi Miss Yuli bilang di situ bahwa ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-5 itu berisi ketegasan-ketegasan Nabi Muhammad menjawab ajakan kerjasama orang-orang kafir Quraisy. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa kandungan pokok dari surat Al-Kafirun yang ke-1 bunyinya seperti apa? Silakan dibacakan Alia. Berarti di situ menunjukkan ada apa? Yuk. Alia. Tadi sudah terlihat ya di video sumber belajar ya teman-teman. Dan waktu untuk Alia habis. Silakan digantikan oleh Nindi. Nindi ada? Nindi hadir nggak, Nak? Iya, Miss. Hadir. Jawaban yang tepat apa, Nindi, kira-kira? Kalau Nabi Muhammad menjawab kepada orang kafir Quraisy seperti itu, di situ menunjukkan ada peristiwa apa tuh ketika ayat itu turun? Adanya apa? 1, Iya, Miss. 2. Oke, Nindi habis waktunya dan ini kesempatan untuk Kin. Emang gilirannya Kin. Bisa Kin? Bentar, tunggu. Jadi saat itu orang kafir Quraisy mengajak untuk berganti-gantian ibadah. Berarti mereka sebenarnya mau baik-baikin apa ada maksud tertentu tuh di situ? Memberhentikan dakwah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menolak betul keras. sekali jawaban dari Kin dan Kin get one sticker. Pertanyaan untuk Aini, hanya Aini ya, yang belum dapat kesempatan ya. Aini jangan lewatkan nih kesempatan berikutnya. Ini kita lihat nih jawaban dari Kin, apakah sudah betul tuh kan adanya usaha dari orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad. Sekarang untuk Aini, sebutkan batasan bertoleransi antar umat beragama yang ditetapkan dalam surat Al-Kafirun yang merupakan kandungan pokok yang kedua. Sebutin yang kedua, Miss. Jawabannya? Adanya batasan dalam toleransi beragama yaitu selain dalam hal akidah dan ibadah. Oke, coba kita lihat sama-sama. Ini udah menjawab ya. Sesuai tidak teman-teman? Sudah sesuai? Sesuai. Iya, itu batasannya boleh toleransi dalam hal apa aja, namun selain dalam hal akidah dan ibadah. Dan Aini get one sticker gitu ya, anak soleh. Anak soleh. Siap. Siapnya gimana? Anak soleh. Siap. Nah,
seperti itu. Miss Yuli kasih kesempatan kepada kalian dalam waktu 5 menit ini. Mungkin sudah ada yang mencatat materi di worksheet-nya, di LKPD-nya. Silakan ditunjukkan seperti ini bahwa kamu sudah mencatatnya. Ada. Aku belum nyatet, Miss-Missnya aku habis pelajaran. Nah, nanti silakan dicatat materi ini lalu kirimkan ke Miss Yuli fotonya ya. Dan selain itu, Miss Ria minta tolong share Google Form-nya Miss supaya yang belum mengerjakan segera dikerjakan sekarang dalam waktu sekitar 2 menit ini ya. Oke, atau kalau enggak nanti di luar jam aja deh, nanti Miss Yuli kirimkan deh. Anak soleh. Iya. Walaupun ada suara azan, apakah suara Miss Yuli terdengar jelas? Terdengar jelas, Ya, Miss. setelah mengikuti pembelajaran, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Yang tadinya mungkin, aduh aku nggak tahu, terus sekarang jadi tahu. Siapa yang mau mewakili, menyampaikan refleksinya setelah proses pembelajaran yang barusan diikuti? Miss Yuli minta salah satu dari boys, apakah ada yang bersedia mengungkapkan apa yang sekarang dirasa tentang materi ini setelah pembelajaran? Ada? Kalau boys belum siap, girl silakan salah satu. Dari tadi kan Aira aktif banget nih. Coba Aira, setelah pembelajaran nih kamu ada perbedaan nggak dari yang sebelumnya mungkin nggak tahu, sekarang jadi tahu dan sebagainya? Bisa ungkapkan pendapatnya, Nak? Apa, Mas? Merefleksi. Jadi namanya orang tadinya belajar kan mungkin kosong, nggak tahu tentang materi ini. Setelah menyimak video, setelah ada tanya jawab, mungkin jadi tahu gitu. Bisa mengungkapkan refleksinya? Ya, kesimpulannya mungkin Aira. Kesimpulannya mungkin. Apa yang kamu ketahui dari pembelajaran ini barusan? Tentang arti surat Al-Kafirun. Jadi lebih tahu tentang surat Al-Kafirun. Apa yang kamu ketahui dari surat Al-Kafirun, dari segi apanya aja misalnya? Dari apa? Ya, artinya, terus kandungan pokok suratnya, terus cara membaca panjang pendeknya. Oh ya. Terima kasih Aira sudah menyampaikan refleksinya. Mungkin yang lain mau menambahkan selain seperti yang disampaikan oleh Aira? Kita jadi tahu kisah di balik ayat-ayat itu yang tadinya nggak tahu kalau Nabi Muhammad pernah ngalamin itu. Terus Iya, bagus sekali ya, benar ya, Safa ya, jadi tahu tentang sebab diturunkannya ya. Ternyata waktu itu ada suatu peristiwa apa gitu ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya. Setelah kalian memahami dan mengetahui apa yang kita pelajari sama-sama siang ini, Miss Yuli berharap tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah Miss Yuli sampaikan di awal tadi akan tercapai oleh kita semua, terutama supaya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang prinsip toleransi yang ada di surat Al-Kafirun itu ya. Karena kita kan tidak bisa lepas dari perbedaan latar belakang yang ada di Indonesia ini. Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya kan teman-teman ya. Pasti ada aja entah tetangga kita, entah keluarga kita gitu yang berbeda agama dengan kita. Agama kita sudah mengajarkan bagaimana cara kita bersikap terhadap itu semua. Anak soleh, anak soleh. Ya, sekarang kita tutup sama-sama pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu Miss Yuli ingatkan, nanti akan Miss Yuli kirimkan kepada kalian link quizzes ya, HW quizzes untuk post test. Beneran enggak sih tadi yang disampaikan sama Safa, sama Aira gitu tentang refleksinya, katanya jadi lebih mengetahui dan sebagainya seperti itu.
dengan kalian kerjakan kuisisnya ya. Tapi hari ini walaupun sore hari, supaya apa? Supaya pengetahuan yang kamu baru dapet itu nggak keburu lepas gitu, masih hangat, masih update gitu ya, masih up to date gitu ya. Bisa ya teman-teman ya, nanti di sela-sela istirahatnya ya. Oke, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Thank you for today. Terima kasih Miss Lia dan Miss Ara. Thank you 6L semuanya yang sudah aktif berpartisipasi pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Welcome. See you. Bye.